Ini, aduh awas ada direktur Bocor nih, PDAT. bocor ya ada direktur. Kamera. Jalankan dengan baik. Pada waktu itu kan Ganjar kayak disekap. Tapi itu yang dia lakukan tuh sudah bernyali besar loh. Jadi sumber gue tuh cerita gitu, orang PDIP gitu. Masih bocoran ya? Bukan, ini sebenarnya bukan bocoran, sedikit-sedikit klinik lah. Oh. Jadi orang yang melawan Bu Mega itu biasanya, lo siapa? Gua nggak milih ah. Gue juga nggak mau milih. Oh, gua kejebak dong nih ya. Jadi apa ya kan? Ya, hello guys, jumpa lagi sama kami bertiga. Oke, jadi kami bertiga akan rutin mengisi acara ini yang namanya Bocor Alus, ya kan? Jadi pada acara ini kami akan memberikan beberapa info-info yang menarik lah ya, info-info yang halus gitu ya, bocoran-bocoran ya Kang ya. Ya, tapi kenalin dulu, gue Pram, tadi udah disebutin, ini Hussein, manusia yang salah satu manusia paling berbulu lah di Tempo gitu ya. Jadi mereka ini manusia yang udah lama bekerja di Tempo nih, Rikang gitu. Nah, kali ini Ngobrolin apa kita? ngobrolin ini soal yang lagi panas nih, hubungannya Jokowi sama Megawati ya kan. Waduh, panas Kalau kita lihat, terus. apa ya, nggak pernah berhenti naik turun ya. Menarik ya relasi antara presiden dan mantan presiden, terus juga mentor dan menti yang gue lihat naik turun terus. Nah, kali ini kita melihat bahwa ini terkait dengan pencalonannya Ganjar Pranowo. Ya. Nah, gimana ceritanya itu Kang? Bocorin dong. Nah, ini apa ya? Ini sebenarnya nggak banyak orang tahu sih, Pram. Sin. Jadi kalau kata pakar bahasa tubuh nih, Pram, Sin. Jokowi itu nggak happy waktu di Batu Tulis. Aku di Batu Tulis. Ya. Waktu deklarasi Ganjar ya. Ya, waktu 21 deklarasi. April. 21 April dia nggak happy nih, kelihatan gitu kan, meskipun diundang tapi dia nggak happy. Nah, bocorannya itu Jokowi tidak dilibatkan. Ya kan? Last minute betul. ya. Last minute. Seolah-olah tidak dilibatkan. Memang tidak dilibatkan karena pada waktu itu kan Ganjar kayak disekap. Nah, tanda kutip nih, disekap. Untung bukan diculik ya. Iya. Edisi kita kan reformasi kemarin diculik-culik tuh. Jadi dia nggak boleh komunikasi keluar ya, handphone nggak boleh pakai gitu kan sampai tanggal 21 itu. Ada utusan lewat Mas Pram. Ya, Pramonanung Ya, ya. Setkap. Untuk memberitahu Jokowi yang sudah terlanjur pulang ke Solo. Karena waktu itu mau lebaran toh. Nah, kemudian Jokowi baliklah ke Bogor. Jadi di prank ya Nah, Jokowi ini oleh kira-kira PDIP gitu. ya. Tapi memang Jokowi dan orang-orang dekatnya itu sudah tahu bahwa akan ada pengumuman. Oh. Tapi oke. kapan tanggal mainnya ini nggak Ya. ada yang tahu. Ya, ya. Jokowi bahkan nggak tahu. Karena kan dulu infonya kan awal Juni kan mau deklarasi, Ya. tapi ada berbagai perkembangan, Ya, akhirnya mau ya. dipercepat kan. Ya, Ada ya, yang bilang awal Mei, Ya, dan akhirnya ditentuin tanggal 21 April itu 21 kan. April. Nah, Ya. Jokowi balik lah, kembali maksudnya ke Bogor. Di situ kan dia baru tahu sudah ada Ganjar di situ dan sudah ada pertemuan sebelumnya. Oke, sudah ada kepastian saat Iya. itu berarti. Oh, ini nih udah Ganjar udah dipilih atau sudah dikasih tahu mandat itu, tapi ini nggak banyak orang tahu nih, Pram. Katanya ada lililannya ya. Nah, bocorannya ada kontrak politik. Oh, kontrak. Wah, kontrak politik. Pakai Ini materai juga nggak? seneng ya. Ini kebiasaannya Bu Mega bukan? Iya, iya. Dulu dengan Prabowo. Prabowo, Ya. dengan Batu Tulis, terus juga dengan Jokowi juga dulu ada ya. 2009 kan kalau Prabowo ya. Ya, 2009. Prabowo 2009 betul. dengan Jokowi juga ada. Ya. Ya. Tapi kira-kira info yang gue dapat, kontrak politik ini membatasi peran Ganjar dalam 2024. Baik menentukan cawapres misalnya, kemudian penyusunan kabinet, gitu Oh. kan. Sampai kabinet segala itu Sampai diatur. kabinet. Berarti gitu. nanti presiden kalau jadi gimana itu Wah, ya? menarik Nah, ini itu ya. dia. Itu kalau kita baca lebih jauh lagi gitu kan, Jokowi kan ingin berperan lebih banyak nih. Berperan lebih banyak, misalnya Ganjar sebagai jagoannya gitu, sehingga 2024 sampai 2029 kira-kira bisa meneruskan atau mengamankan program-program Jokowi. Tapi dengan adanya kontrak politik itu, gua nggak tahu nih
Jokowi merasa nggak secure dong kalau gitu ya. Nah, bisa jadi gitu. Oke. Jadi gua nggak tahu nih karena kontrak politik ini apakah kemudian ini yang membuat Jokowi sebenarnya nggak happy ada di situ. Oh gitu. Menarik. Kira-kira gitu. Isinya apa? Boleh bocorin lagi ya? Kalau nggak salah Aduh, ada juga beberapa nih. poin ya kalau nggak salah ya. Ada 4 yang gue denger ya, ada 4 poin gitu kan. Bocorannya tuh ya. Bocorannya jangan banyak-banyak. Ya. Nanti majalahnya nggak laku. Ya kan? Tapi kira-kira gitu. Tadi yang udah gue sebut adalah menentukan pendamping sama portofolio Kabinet. ya. gitu. Gue udah dapet sih apa-apa yang kira-kira didiskusikan misalnya di pos mana gitu. Tapi nanti ya tunggu tanggal mainnya lah. Tunggu di majalah Tempo edisi Majalah kapan ya? Tempo kalau ini. Menarik. Gitu. Jadi gue kira itu yang bikin hubungan Jokowi dan Mega atau PDIP up and down sejauh ini. Gitu. Tentu kalau kita tarik ke belakang banyak peristiwa-peristiwa. Betul. Jadi ini sebenarnya Jokowi seperti tidak kebagian saham dalam pencalonan Ganjar. Persis. Jadi dia merasa, waduh, gue udah lama nih endorse. ya kan? Kita kan udah tahu kan dari lama Jokowi pengennya Ganjar sebagai penerusnya itu kan. Rambut putih segala macem. Gitu. Jadi ada yang nyalip nih di tikungan terakhir. Cocok itu hitung-hitungannya tuh ya. Iya, jadi kalau Dia lupa mungkin bukan dia yang punya partai, ya kan? Harusnya Jokowi jadi ketum partai juga dong ya. Iya, diriin partai ya mungkin. Diriin partai. Dulu kan pernah ada tuh gagasan Partai Projo kan? Oh iya. Tuh. Iya, Projo relawan ya, relawan Dulu kan sempat menggema. Iya, lebih baik jadi partai lah ketimbang sana sini dukung sini. Mending jadi partai, lebih legitimate gitu loh. Menarik nih soal Projo tadi, Projo mau partai. Kemarin kan ada acara musra ya di GBK tuh kan. Salah satu relawannya Projo di situ. Nah, itu ada yang bilang seperti ini Kang. Pidatonya Jokowi itu ibarat kaset lama. Berputar dari kembali dari awal. Gimana itu? Jokowi di awal kan ojo ke susu gitu kan. Kemarin keluar lagi tuh. Artinya kan belum firm kan. Semakin menguatkan tadi yang info bocoran Rikang itu kan. Harusnya kalau Jokowi bilang dia sebagai kader partai, harusnya nurut aja kan. PDIP sudah bilang akan mendukung Ganjar Pranowo kayak gitu. Tapi dalam pidato di GBK itu ada kata-kata seperti itu, lalu ada pemberani dan lain-lain kan. Jangan lupa hormat. Ya. Oh ya, hormat penting kan. Kalau di antara kontestan lainnya militer dong. Iya, militer. itu kode. Bukan AHY tapi kan itu ya. Bukan AHY dong. Agak jauh levelnya ya, dan beda partainya gitu, beda koalisi gitu. Oke. Sen, gue penasaran. Artinya kalau dia udah lama ngendorse Ganjar, Jokowi ngendorse Ganjar, yang mana Ganjar itulah calon PDIP, kenapa di musra nggak difinalisasi aja, ketok palu bahwa Ganjar misalnya? Apa hasil musra sebenarnya gimana sih itu? Hasil musra kan beda tipis tuh ya. Ganjar siapa nomor 1? Prabowo tetap nomor 1. Prabowo 20 sekian persen ya. 20 sekian persen. Ganjar 19 atau 18 gue agak lupa. Jangan lupa yang ketiga juga disebut. Yang ketiga kita endorse juga ya kan, semuanya kita endorse. Siapa ketiga Mas? Erlangga Hartarto. Erlangga Hartarto. Penting tuh di Republik penting tuh. dong. Ketua umum partai yang lama sekali. Paling lama politik itu kan di DPR. Memimpin partai. Bukan. Dia partai yang paling lama memimpin negara ini kan. Oke. Tapi kok beberapa kali nggak maju juga sebagai capres ya. Kita harus dukung. Boleh supaya kita maju, supaya banyak kontestan kan. Jadi, enak kan Republik ini 3, kan. nomor 3 Erlangga. Nomor 3 Erlangga. Jauh nggak ini? Erlangga dapat berapa tuh? Aduh, gua agak lupa. Tapi nggak dirilis kan itu? Nggak dirilis itu. Karena kan yang gue dapat bocorannya ya, sebelum acara itu para relawan diajak ketemu sama Jokowi. Dia bilang nggak usah dikeluarin dulu lah, jangan buru-buru, kata seperti itu namanya. Ya artinya kan memang belum firm kan Jokowi ke Ganjar ini, karena faktor tadi Rikang bilang ada hubungan yang kurang enak lah antara Jokowi dengan Megawati. Ya. Pengaruh nggak ke ini, Sen? Apa? Dukungan Jokowi ya? Dukungan Jokowi. Bisa kita baca misalnya kaosnya Kaisang. Oh iya. Itu terus kan nggak lama setelah deklarasi kan, tiba-tiba Kaisang pakai baju Prabowo. Oke. Betul. Kan ada yang bilang kode gini bocor. Kalau kita ngobrol sama teman-teman narasumber, mereka ngasih bocoran. Kalau lu pengen tahu sifatnya Jokowi, dulu lihat Jan Etes. Jan Etes itu kan untuk kepentingan lagi mumet lah kayak gitu kan ya. Sekarang kalau lu mau lihat apa kata hati Jokowi sebetulnya, lihat Kaisang, lihat Gibran. Oh,
representasi dari presiden ya. Jokowi ngomong apa, Gibran ngomong apa. Jadi lebih lu lihat kalau mau lihat yang benernya tuh di Gibrannya gitu. Gibran. Nah, Gibran kan udah ketemu Prabowo juga. Iya. Malah udah deklarasi relawan tuh. Nah, kemarin juga dipanggil tuh sama PDIP langsung. Tapi sebelum sampai ke situ, dalam pertemuan Gibran dengan Prabowo, dengar-dengar ada bocoran yang menarik, Sen. Oh, berarti di Solo nih? Di Solo. Ini yang Lebaran kan? Yang Lebaran. Jadi gue dapat bocoran ya. Waktu itu Gibran sempat ditawari pindah partai. Widih, tempur dong ini kalau begini. Ke Gerindra. Karena padahal yang naikin dia partai utamanya jadi wali kota Solo PDIP. Waduh. Karena kan ini memang ya lagi-lagi kan karena tensi politiknya seperti ini ya apapun cara strategi dipakai kan. Tapi belum mendapat jawaban lah kayak gitu. Nah selain itu ada opsi selanjutnya bocorannya, yaitu Prabowo Gibran. Apa? RI1, RI2? Iya. Kan nggak mungkin lah kan, undang-undangnya nggak bisa. Umur nggak cukup kan? Umur tuh maksimal minimal berapa? 35 tahun. 40 tahun. 40 kan? Gibran masih 35. Makanya ada operasi nggak? Ada operasi tuh. Coba lu cek tuh nanti di MK tuh. Ada partai yang tegak lurus dengan Jokowi itu kan. Oke. Tegak lurus bersama Pak Jokowi. Itu tagline-nya tuh kan. Itu lagi menggugat ke MK. JR berarti ya. JR. Lalu juga yang gue dengar ada beberapa kepala daerah yang umurnya di bawah 40 tahun itu lagi menggugat hal yang sama ke MK. Jadi kan ada operasi kan kalau misalkan gugatan itu banyak yang dilakukan kan. Wah, ini bakal menarik banget ya. Jadi Gibran ini representasi dari Jokowi, tapi kemudian ada upaya dari Jokowi untuk menaikkan Gibran, atau ini upaya dari Prabowo atau dari Jokowi nih? Kalau gue ngobrol-ngobrol sih upayanya dari Gerindra ya. Supaya Prabowo-nya aman gitu, benar-benar bahwa Jokowi dukung gua banget lah kayak gitu. Dukung Gerindra banget, dukung Prabowo banget. Jadi full dukung Prabowo kalau misalkan Gibran dapat di situ. Meskipun Presiden udah ngebantah kan, di Sarinah ngebantah, Gibran pun ngebantah soal isu ini. Udah dipanggil sama PDIP kan, Gibran kan. Sungkem tangan dan dia bilang ya dia tidak salah gitu. Tapi ya sebenarnya kalau kita lihat apapun ya, kalau Jokowi dan Gibran sudah jelas menunjukkan tanda-tanda gitu ya. Gue pikir ini memang sesuatu kondisinya sudah sangat serius nih di PDIP nih. Dugaan gue seperti itu. Tadi juga soal ada kontrak politik, terus juga bicara soal cawapres juga yang Jokowi kan endorse-nya sekarang Erick Thohir dengan Sandiaga Uno. Tapi menurut lo Kang, kira-kira berani nggak ya Jokowi ini terus-terusan melawan Bu Mega? Waduh, berat ini. Kalau ngelawan sih, kalau ngelihat caranya Jokowi ya, kayak Jokowi untuk melawan, dia mungkin tidak akan frontal. Pasti gaya-gaya orang Solo lah. Gaya-gaya Solo ya. Gaya Solo gitu lah. Mungkin pelan. Kayak kemarin-kemarin ini kan, format dan lain-lain gitu. Pelan. Simbolik. Misalnya waktu kalau kita tarik mundur waktu pencalonan Kapolri. Ya. Budi Gunawan. Waktu itu kan Jokowi tidak langsung mengatakan tidak pada Budi Gunawan, tapi pada waktu itu ada peristiwa KPK yang mentersangkakan Budi Gunawan gitu kan. Dipakailah alasan itu untuk tidak melantik atau tidak memilih Budi Gunawan gitu. Jadi perlawanan itu ditunjukkan dengan cara lain, Pram. Gitu. Tapi kalau gue prediksi nih, nggak akan lah sampai dia pindah partai. Gitu kan, atau ngambil partai orang lain gitu kan, atau nyebrang dari PDIP. Gue nggak tahu kalau lu Zen. Karena ada apa sih namanya istilahnya tuh kalau apa di dalam satu anggota keluarga PDIP aturan apa sih tuh namanya Kang? Ya ADART. ADART-nya ya. ADART. Oh iya, kerabat dekat tidak boleh partai lain kan. Tidak boleh ke partai lain gitu. Itu lebih mengikat tuh kan. Ya karena PDI kan sudah ngangkat Jokowi sejak Solo kan, DKI, terus 2 kali Pilpres PDI, dan
gue nggak tahu seberapa besar nih nyalinya Jokowi nih. Kalau dia benar-benar udah. Tapi itu yang dia lakukan tuh sudah bernyali besar loh. Jadi sumber gue tuh cerita gitu, orang PDIP gitu. Masih bocoran ya? Bukan, ini sebenarnya bukan bocoran, sedikit-sedikit klinik lah. Jadi orang yang melawan Bu Mega itu biasanya sakit atau meninggal dengan cepat. Ngeri banget dong. Iya begitu gitu. Itu ada kepercayaan semacam itu gitu ya. Mungkin bukan klinik ya, ada kepercayaan mistis lah ya. Dan bagaimanapun kita juga harus tahu posisi Bu Mega itu kan sebagai ketua umum partai yang harus menjaga partainya ya, itu sangat normal gitu. Dan tapi menarik ya yang disebutkan seperti itu ya. Ya nanti mungkin kita tinggal melihat aja apakah presiden nanti akan diare gitu atau enggak gitu kan. Moga-moga enggak lah ya, banyak tugas negara gitu yang harus beliau tangani. Gitu. Ya menarik sih karena kayak gue sih ngelihat kayak api dalam sekam gitu loh. Ya kan? Ada konfliknya tapi tidak pernah dimunculkan nih. Ya, benar terbuka gitu itu kan. Itu politikus ulung kalau gitu. Lah itulah gaya-gaya kelas atas ya. Gaya Jawa. Gaya Jawa tepatnya. Politik Jawa kan kayak gitu. Gua nggak suka atau gua marah tapi tidak disembunyikan tapi lewat cara lain gitu kan untuk mengungkapkan kemarahannya. Jadi bahwa gua sih yakin bahwa Gibran menggerakkan relawannya gitu kan untuk deklarasi Prabowo atau Kaesang kemudian pakai kaos Prabowo. Gue yakin sih itu bukan karena inisiatif mereka, Iya. Itu kan. Kabarnya masalahnya juga membuat keluarga Solo juga kurang berkenan. Soal apa? Soal Ganjar ini, hubungan ini. Jadi merambat sampai keluarga Solo, itu yang gue dapat infonya ya. Gimana maksudnya? Ya, jadi kan Mega sama Jokowi kan lagi berjarak lah, lagi panas hubungannya. Ya keluarga Solo ya juga pada akhirnya nggak enak juga ke PDIP-nya. Makanya kan Gibran, Kaesang juga gitu. Melakukan simbolik itu. Mungkin gue nih analisis ya, mungkin di kayak di keluarga gue kalau nggak senang sama tetangga pasti kan iya nih gini gitu kan. Pasti kan diobrolin di ruang ruang makan gitu kan. Pasti gitulah dalam bayangan gue ya ini. Seru ya jadi keluarga lu ya Sen ya. Gitu. Iya. Menarik sih ini memang sampai Oktober kan? Oktober. Masih lama. Menarik nih siapa ya. yang pada akhirnya memenangkan dalam tanda kutip ya pertarungan ini gitu. Apakah kemudian misalnya Jokowi berhasil memaksakan ya dalam tanda kutip dia udah nggak punya bagian nih dalam penentuan capres. Nah kan dia pasti ingin setidaknya gue dikasih lah cara saham untuk menentukan cawapres gitu kan. Itu yang sedang dia lakukan sekarang gitu. Jadi kalau dia misalnya bisa berperan di situ, menarik banget nih pertarungan ini gitu. Tapi Bu Mega kan kita juga nggak tahu ternyata bisa nih menikung di tikungan terakhir gitu kan. Dulu kita melihat wah pokoknya kayaknya Ganjar nih Jokowi banget lah ya. Jokowi banget tapi Bu Mega puan lah gitu. Iya, tapi ternyata bisa gitu. Iya, dan caranya Bu Mega itu cara yang juga Jawa loh. Iya. Ya kan? Jago. Seperti dia Jokowi menggunakan cara Jawanya dia untuk memberikan kode, begitu juga Bu Mega ya. Bu Mega pun seperti itu gitu. Dan ya ini sama-sama pertarungan politikus yang jagoan gitu. Kita tidak bisa juga menganggap Bu Mega ini bukan orang yang tidak tahu apa-apa gitu ya. Tidak tahu bagaimana bertindak. Tapi justru dia, kalau dugaan gue, justru dia sedang menyentil Jokowi. Ya. Seperti biasa ya, disentil. Ini menarik. Ngomong-ngomong soal cawapres, kan tadi ada 2 nama tuh. Iya. Yang Pram sebut tuh. Itu kalau gue dapat info ada 4 nama kan ya Bu Mega ingin ya. Banyak. Banyak. Ada banyak, tapi yang gue dengar bocorannya bukan koalisi, tapi kerjasama PDIP dengan NU, kerjasama kongsi Abang Ijo ini semangka. Ya, seperti kayak rumus paten gitu loh. Rumus paten yang kemungkinan besar akan terjadi di 2024. Ini info yang gue dapat ya. Siapa aja bocoran namanya? Ya banyak udah muncul tuh. Misalnya Imam Besar Istiqlal. Iya. Nasaruddin Umar kan. Itu kan. Terus tokoh-tokoh NU lain, Mahfud juga juga muncul sebagai wakil Ganjar gitu kan. Ada beberapa yang gue dengar ulama-ulama NU yang
populer, yang terkenal, yang senior itu juga sedang dijajaki itu. Kenapa tuh harus ada kata-kata senior tuh, Kang? Ya menarik. Nah ini yang gua jangan-jangan pengen kayak sekarang lagi ya. Nah ini wapresnya gua membaca ini mau main panjang gitu loh. Kalau senior kemungkinan dia tidak punya ambisi politik kalau terpilih. Ya kan? Kalau terpilih di 2024. Jadi wakilnya ini tidak punya ambisi untuk jadi running di RI 1 gitu kan. Kalau di 2029 nanti itu, sehingga bisa menyiapkan orang dari PDIP atau dari pilihan PDIP juga gitu. Itu sih. Jadi menarik, ini main panjang nih kayaknya nih. Gua curiga ini bagian dari kata Pram tadi, strategi Bu Mega untuk memainkan politik yang canggih. Oke, jadi dalam beberapa waktu ke depan kita sepertinya masih akan melihat panas dingin hubungan antara Pak Jokowi dan Bu Mega. Pasti. Dan nanti pasti akan ada lebih banyak lagi bocor-bocor yang halus dari kami di Tempo ya kan. Tapi kalau kita ngelihat kemudian sekarang Jokowi sedang panas hubungannya dengan Bu Mega dan dia merapat pada Prabowo Subianto. Ya. Ini lucu ya kalau kita lihat, ini orang kan sudah 2 kali menjadi lawan Jokowi gitu, dan berbagai isu dulu kita tahu tuh serangannya seperti apa kan. Tapi jadi nggak relevan juga sekarang membicarakan Pram, serangan itu ya. Serangan itu karena pada faktanya kan mereka dan ya itu semua menjadi tidak relevan, segala serangan yang soal pelanggaran HAM berat gitu. Dan itu sudah selesai ketika Presiden mengangkat Prabowo sebagai Menhan. Ya, jadi dulu apa yang kita sebut sebagai polarisasi gitu kan, saling serang antara kubu Jokowi dengan kubu Prabowo jadi nggak relevan, apalagi semakin nggak relevan sekarang dengan Jokowi dukung Prabowo. Jadi ini semacam politik itu ya gitulah, mau apa lagi gitu, karena politik itu kompromi aja kan. Tapi kira-kira apakah Presiden ini akan serius bersama Prabowo? Atau dia sedang gocek sana gocek sini nih? Gue lebih yang kedua sih, Pram. Oh gitu ya? Gue juga lebih kedua. Untuk gocek, apa nih kira-kira nih? Yang lo denger apa nih? Bergening aja gitu. Kalau misalnya ini bisa message ke Mega ya, gue rasa Jokowi mengirim message ke Mega lewat gestur, manuver-manuver itu, akrobat politik itu, bahwa kalau lu gak ngasih gue peran dalam menentukan cawapres, Ganjar misalnya, itu ya gue akan endorse yang lain, Prabowo katakan. Dalam hal ini Prabowo gitu aja. Jadi gue lebih cenderung yang kedua, ini gocekan politik aja gitu. Jadi sampai dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, dalam ini menentukan siapa wakil, ikut menentukan lah, ikut andil dalam berbagai hal termasuk kabinet nantinya pasti kan. Itu artinya ini tidak serius ya, benar-benar mendukung Pak Prabowo. Nah, itu dia. Jangan sure aja kalau dikasih Pak Jokowi. Jadi tolong kasih tahu sumber-sumber kita di Gerindra, jangan sure Bang ya kan. Karena dia ngomong begitu juga ke calon lain. Dulu kan begitu kan. Iya, harus hati-hati juga sih, karena iya kita tahu gitu loh bahwa ya mau mengendorse sana, mau mengendorse sini, harus dilihat bahwa bener nggak ini motifnya adalah benar-benar mendorong, jangan-jangan dia cuman sebagai alat bergening aja ke Megawati. Jadi sebenarnya rencana Jokowi dengan Prabowo ini apa? Apakah kemudian akan mendorong Prabowo menjadi cawapresnya Ganjar atau bagaimana? Itu kan sempat ada kan opsi itu kan di awal kan, Jokowi memang ngomong ke Prabowo yang bocoran yang gue dengar kan, bagaimana kalau Ganjar Prabowo seperti itu. Karena kan kalau pasangannya Ganjar Prabowo, kalau misalkan nanti lawannya Anies, kalau misalkan dapat tiket dia kan itu prediksi sama mereka kan 70%. 70%. Lah ya. Omongan ini juga disampaikan waktu Jokowi ketemu Sandiaga. Di situ baru kemudian ada kejadian sawah ya. Ya, makanya kemarin sempet kan. Waktu itu bocoran yang gue dengar, Jokowi bahkan sempat bertanya seperti ini. Ke siapa? Ada ke yang dipanggil lah sama dia. Dia bilang, kenapa Pak Prabowo nggak mau sih? Belum mau menjadi cawapresnya Ganjar gitu. Lalu dia bilang juga, Bapak kan waktu itu cuman ngajak diskusi. Kenapa Bapak nggak memerintahkan?
Karena Prabowo kan memang Prabowo kan memang prajurit kan. Prajurit kan taat pada atasannya presiden. Jiwa prajurit lah ya. Prajuritnya korsa prajurit kayak gitu. Ada opsi gitu. Nah, bocorannya yang gue dapat juga dalam pertemuan di Solo itu final tuh Prabowo bilang nggak mau di situ. Ya jelas lah kalau gue jadi Prabowo juga Prabowo Gibran kan. Gue nggak mau karena kalau jadi wakil Ganjar yang dapat kotel efek atau efek ekor jas itu pasti PDIP. Persis ya. Kan? Tapi dia juga sebenarnya waktu itu kan kita dengar sempat mau kan? Kapan? Sebelum maksudnya waktu yang menjadi cawapres dengan catatan, dia akan tetap megang Kementerian Pertahanan. Kementerian juga kalau gue nggak salah itu. Ada beberapa juga. Lah dan sangat mungkin juga pertanian ya karena dia concern banget di situ kan dari dulu. Itu bocoran yang kita dapatkan seperti itu, sempat mau gitu. Cuman ada orang-orang yang kemudian membujuk supaya Prabowo ini tetap jadi capres. Jadi di Gerindra pun ya masih banyak diskusi ya soal ini kan, capres cawapres. Ada yang bilang begini kok, tadi yang Rikang bilang juga, kalau misalkan Prabowo jadi cawapres, Gerindra kursi DPR-nya nggak terlalu signifikan. Tapi ada istilah kayak gini yang pernah gue dengar, Prabowo itu ingin menjadi lilin di sekeliling anak buahnya. Lilin. Iya. Jadi lilin kan bisa menghangatkan. Cocok jadi dirut PLN tuh berarti ya, menerangi gitu kan. Janganlah udah Menhan masih di PLN tuh. Parah lu Pram. Tapi kan ya bisa jadi lebih gede gajinya jadi di PLN ya enggak? Iya. Tapi emang kalau dia jadi wakil sih gua rasa nggak ngangkat ini. Janganlah Pak Prabowo jadi wakil presiden, majulah saja jadi calon presiden Pak Prabowo. Itu di Solo ya, disampaikan ya, nggak mau ya dia? Nggak mau. Bocoran gue dapat ya. Oke, berarti dia karena itulah kemudian ngajak Gibran. Mulai on lagi saat itu kan. Nanti coba cek lagi dah. Berarti sekarang Gibran kayak dia deklarasi relawan Gibran untuk Prabowo itu bersambut dong? Atau sekedar itu tadi bagian dari gocek-gocek aja sini? Feeling gue sih, bocoran gue sih ini bersambut ya, karena kan nggak mungkin lah ujuk-ujuk Menhan datang ke sana nggak di schedulein dulu dari jauh-jauh hari gitu kan, di setting tempat, relawan juga dari mana? Kalau gue nggak salah bukan hanya relawan Surakarta ya. Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jawa Timur kan, ini nggak mungkin lah kalau nggak ada orkestrasi di situ kan. Pasti itu di setting jauh-jauh hari. Tapi artinya sebenarnya kalau Prabowo mau mementingkan menang atau menjadi terpilih atau menang dalam pilpres ya, dia lebih baik berpasangan dengan Ganjar. Karena hampir pasti menang kalau prediksinya kan 70%. Survei Istana 70%. Persis. Ya. Nah, tapi kalau dia mementingkan partai, dia harus menjadi capres sendiri. Oke. Menarik sekali ini ya. Ya, tapi gambling juga kan dengan keadaan saat ini. Mega dengan Jokowi renggang, Ganjar juga nggak full endorse dari pemerintah. Ya kalau misalkan, ini gue berandai ya, kalau misalkan maju pun bisa menang tipis sekali kan antara Prabowo dengan Ganjar. Siapa yang menang? Nah itu dia. Prediksi lo siapa? Kalau sekarang Prabowo. Lo siapa? Gue gak milih gue juga gak mau milih. Gue kejebak dong ya. Kita udah tahu nanti pilihan dia apa ya kan. Kita udah tahu dia nanti milih siapa. Oke. Enggak kan, gue gak. Dalam hal ini kan melihat fenomena-fenomena, terus melihat survei-survei kayak gitu kan. Ya tapi survei kan kita udah tahu akal-akalannya seperti apa. Oh iya, dan itu pun tergantung wakil ya. Wakil itu siapa. Tadi kan antara Prabowo dengan Ganjar aja, berarti belum ada wakil ya, berarti belum ada pilpres. Gua rasa wakil nggak akan menentukan sih, Sin. Maksudnya nggak signifikan ya. Signifikan untuk mendongkrak atau memperbanyak itu elektabilitas atau keterpilihan. Pada akhirnya capres lah yang punya saham paling besar ya. Terbesar untuk faktor pemilihan. Oke, katakanlah sampai nanti di Jawa Tengah ya. Kita mungkin bisa menzoom sedikit di Jawa Tengah. Jawa Tengah ini basis PDIP dan juga Ganjar menjadi gubernurnya. Dan kemenangan Jokowi itu pada 2019 72. Di atas dong, hampir 80 ya kalau nggak salah. Oke. Tinggi sekali lah, paling tinggi, dan memang dari 2014 dan juga 2019 ini adalah salah satu basis yang sangat membantu pemenangan Jokowi. Nah, tapi nih gue dapat bocoran ada benarnya juga yang diomongin sama Hussein. Orang-orang PDIP pun juga masih susah untuk ngerem ya. Bukan ngerem tapi masih kurang yakin dengan Ganjar. Jagoan ini bakal menang.
Banyak lah bilang begitu. Jadi ada beberapa survei mereka gitu ya, banyak gitu kan. Nggak publis berarti? Belum. Kan kalau survei itu kan Mana kalau berani menang, lah mereka kalau lah, survei itu mau kalau sakit gitu kan. Kalau survei kan kalau menang publis, kalau kalah taruh gitu kan. Iya, dan katanya itu menurut sumber gue gitu di PDIP itu Ganjar itu hanya menang di 5 provinsi. Mana aja tuh, Pram? Jawa Tengah sudah pasti. Oke. Bali. Oke. Basis PDIP juga. Basis PDIP. Terus, Jogja. Ya, oke. Terus nah ini dia menyebut satu daerah di Sumatera ya. Sumut kayaknya tuh ya. Ya, sama NTT. Oh. Basisnya PDIP. NTT basis PDIP. Gitu aja, tapi di provinsi lain kalah dia. Makanya pengen ijo kan PDIP itu. Persis, kan. makanya pengen ijo. Jawa Timur, Jawa Barat minimal sama Banten bisa di cover dikit merah hijau itu semangka itulah. Artinya memang kalau kita lihat PDIP pun tidak boleh memandang remeh. Ya. Manuver-manuver dari Jokowi dan ini ya Jokowi dan Prabowo juga ya. Begitu. Gue tidak berbicara kepentingan bangsa ya. Kalau orang-orang itu kan pasti akan berbicara kepentingan bangsa demi kepentingan bangsa yang lebih baik. Mari kita duetkan politikus. Mari kita duetkan Ganjar dan Prabowo gitu. Stop. Semua itu. Ada bocoran juga tuh yang soal Jawa Tengah nih. Jadi, gimana tuh? Jadi lu inget gak peristiwa Al Elbul? Oh iya yang di Kartanegara itu Al Elbul yang anaknya Ahmad Dhani masuk Gerindra, Iwan Bule harusnya Dul kan yang masuk, nggak ada Bul yang masuk. Nah di situ katanya gini, ada Prabowo menyinggung khusus soal Jawa Tengah. Intinya Jawa Tengah itu bisa kita kuasai, jangan dia melulu yang menguasai. Oke. Itu yang menarik dalam pertemuan di meja. Tapi gimana caranya Jawa Tengah itu kan udah jadi basis kandang banteng lah ya. Persis, tapi jangan lupa sekarang Jawa Tengah ini kan dipegang oleh orangnya Puan. Siapa tuh kan? Bambang Pacul. Oke. Itu jasanya luar biasa besar itu di Jawa Tengah. Berarti tinggi rendahnya suara di Jawa Tengah bergantung Bambang Pacul. Bukan bergantung, tapi salah satu faktor yang cukup kuat. Gitu ya, dan kita tahu Bambang Pacul ini beberapa kali juga bermanuver menyerang Ganjar ya. Tapi kabarnya sekarang sudah selesai nih, mereka sudah WhatsAppan yang gue dengar infonya. Ya gitu politik, lu kemarin saling serang tapi hari ini kita nggak tahu di belakang. Yang gue dengar sih sudah WhatsAppan gitu. Tapi itu juga menarik kan kalau kita kembali ke pilkada sebelumnya, katakanlah Jawa Tengah itu kandang banteng, pas kemarin kan Sudirman Said juga lumayan dapat suaranya sama Ida Fauzia 40%. 40%. Artinya kan faktor NU-nya di sini kan nih. Faktor Ida juga kan, karena waktu Sudirman Said maju kan nggak terpilih kan, meskipun dia katanya dikerjain sana sini kan. Kalau misalnya besar harusnya terpilih dong. Makanya Prabowo juga pengen mengambil dari Jawa NU. Tengah. Oh, mengambil NU. Yang gue dengar memang Jawa Tengah itu hampir mustahil menang, direbut selain meskipun oleh kalah tipis saja kan. Kalah tipis. Nanti mereka ambil di Jawa Timur. Ya, pertarungannya di Jawa Timur. Pertarungan memang di Jawa Timur. Jadi Jawa Timur itu pun dianggap nggak perlu menang telak gitu, tapi tipis-tipis 1-5% itu mereka udah cukup tuh, karena mereka udah nabung di mana? Jawa Barat, DKI atau Sumatera gitu kan. Itu kan provinsi atau daerah-daerah yang praktis PDIP harus struggling tuh. Harus kerja keras tuh di provinsi atau di dua daerah itu. Jadi kalau mereka bisa ambil di situ, gua rasa PDIP perlu waspada gitu. Maka cukup masuk akal ketika bocoran yang gue dengar mereka mau memainkan atau mau mengambil NU. Gue rasa faktornya di situ. Kalau bisa di daerah-daerah yang kunci ini seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur ini mereka bisa dapat selisih yang margin yang gede sehingga NU ini laris di mana-mana ya. Pram Amerika nggak ada tertarik masuk NU. Kurang ajar nih. Jadi kami berdua ini kafir, ya kan? Kami berdua kafir. Apa Pram? Kang pakai sarung nanti lu. Hijau-hijau. Kalau sarung mah gue nggak apa-apa. Nggak masalah. Orang gue itu dipanggil sama bosnya foto. Gus Pram. Itu gue Katolik NU kata dia gitu. Ya nggak apa-apa, paling nggak Katoliknya duluan ya kan. NU gue rasa akan jadi faktor penting juga sih. Dan bisa jadi determinan ya. Persis. Ngelihat juga siapa yang wakil yang diambil di kubu sana gitu kan.
punya duit atau lebih misalnya faktor itu tadi kulturalnya gitu kan. Bahkan bocorannya kan itu kan ada capres yang sudah ya udah lu maju aja, masalah duit gua gitu kan. Masalah duit biar geng urus lah ke calon NU kan. Oke, berarti udah ya NU menarik sih ngelihat apa perannya besok. Iya. Kami tidak sedang mengendorse tokoh NU ya. Tidak mengendorse capres siapapun. Juga Muhammadiyah atau Wahabi sekalipun gitu, tentu saja tidak. Tapi kami hanya ya membicarakan beberapa bocoran halus itu. Lanjut Kang. Ya itu sih NU terus bagaimana nanti Ganjar akan berpasangan dengan siapa dan rumus patennya merah hijau itu kayaknya sih gua 90% akan terjadi. Jadi ya. Gua ngerasa PDIP akan memilih resep ini karena udah beberapa kali pilpres udah lumayan manjur lah ini. Iya. Ya kan? Dengan Pak JK. JK NU waktu itu ya? NU. Di NU kan? NU. Enggak NU, memang NU. Dia memang NU. Memang NU. Tapi dekat dengan banyak kelompok Islam gitu kan. Terus kemudian Kiai Ma'ruf Amin gitu kan. 2019 yang kemarin itu memang dua kali menang dengan rumus itu gitu loh. Jadi gua rasa ini yang akan diambil sih. Gua yakin ya. Gimana kalau kita taruhan? Lu nggak boleh ikut lu, haram ya kan? Nggak apa-apa, dibagi-bagikan uangnya. Robin Hood. Tapi kita kan punya kemenangan ya kayaknya ini ya pada seorang politikus gitu. Kami meyakini bahwa berapa kita menang tuh Mas? Menang $200. Kami taruhan dengan seorang politikus di DPR gitu bahwa kami yakin gitu. Ganjar perpanjangan masa jabatan tidak akan terjadi. Sementara politikus itu bilang yakin terjadi. Lumayan lah $200. Ntar buat terakhir kru-kru yang ada di sini gitu ya. Kasian mereka dari pagi coy. Itulah. Ini dolar monopoli ya teman-teman. Dolar monopoli. Ya jadi peluangnya Prabowo pun juga besar sebenarnya ya. Gua rasa Prabowo lebih ada peran di sini karena faktor yang jadi tema kita obrolan hari ini soal hubungan Jokowi sama Mega. Di situ ada faktor Prabowo. Jadi Prabowo ini dipakai sebagai bargaining. Gua rasa ya. Gitu. Jadi gua nggak dapet dalam penentuan Ganjar gitu kan, nggak dapat peran. Nah, sekarang kalau PDIP atau Mega nggak ngasih gua peran gitu, gua akan endorse Prabowo. Nah, di sini faktor Prabowo masuk ada di situ. Gua rasa. Iya. Asal nggak kecelek lagi aja ya Prabowo-nya ya. Nah itu dia, gua rasa sih harus hati-hati juga Prabowo, jangan di PHP nih, jangan. Persis. Usen tuh punya satu info, gue tahu tuh. Apa tuh? Yang ada cawapres yang kayaknya kesel gitu, kesel sama presiden, didukung-dukung tapi tidak ada kejelasan akhirnya. Jadi ya itu bocorannya memang karena PDIP punya kriteria sendiri yang NU tua. NU senior lah, bahasa halusnya senior gitu kan. Ya, karena nggak mau berambisi politik. Sementara Erik dan Sandi kan NU-NUan sama punya ambisi politik kan, mereka masih muda segala macam. Makanya mereka mungkin berhitung kan, kalau ke Ganjar nggak mungkin, ya udahlah kita bikin cara-cara lain, entah ke Prabowo atau entah nanti ke calon lain kan di antara dua calon itu. Artinya mereka ngebet ya untuk jadi cawapres ya. Cawapres. Mungkin momentumnya aja kan. Dan artinya mereka juga siap untuk melawan PDIP kalau begitu ya. Lebih ramai lagi berarti kan? Ya kan? Karena Jokowi, mereka merasa gitu. naik karena Jokowi kan, bukan karena PDIP kan. Ya betul. Jadi seperti ini masih akan panjang soal hubungan Jokowi dan Megawati. Kita tutup dulu. Sudah terlalu banyak bocoran yang kami sampaikan. Kita akan ketemu lagi di Bocor Alus Politik.